Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya Bang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, hari ini kita bahas tentang DM. Jadi DM ini nanti kita bagi dua kan Bang. DM pada kondisi normal dan DM pada keadaan khusus. DM keadaan khusus nanti kita kita buat pembahasannya karena itu lumayan banyak juga. Jadi kita buat nanti pembahasannya hari Sabtu ya Bang. Nah, ini DM dalam keadaan normal, artinya DM tanpa keadaan khusus. Nah, kita lihat di sini. Sampai bahannya Abang kirim tuh kan, Dek? Oke, ntar ya Bang. Ini DM. Nah, jadi dari definisinya udah nampak Bang slide-nya Bang? Nampak. Bahan yang Abang sampai tuh, bahan yang Abang kirim tuh sampai kan? Sampai. Ini dari bahan yang Abang kirim. Oh iya, Dek. Memang soalnya nanti lebih banyak DM untuk orang hamil, DM dalam keadaan puasa ya. Lebih banyak soal ke sana. Tapi memang sebelum kita masuk ke sana kita harus bahas dulu DM dalam keadaan normal. Untuk definisi, kita katakan DM. DM ini kan bahasa Yunani ya kan Bang? Artinya kencing manis. Diabetes mellitus. Diabetes itu manis, diabetes itu kencing, mellitus itu manis. Kenapa dibilang kencing manis? Karena memang sejarahnya terjadi atau terdeteksi DM dulu, zaman-zaman dulu itu karena adanya keluhan kencing yang banyak sekali ya, poliuri. Kemudian di masa itu belum ada pemeriksaan darah. Nah, jadi mereka memeriksa langsung ke urin. Diminum urinnya sama ini zaman-zaman Hipokrates, zaman-zaman Hipokrates. Jadi diminum, pas diminum urinnya rupanya terasa manis. Makanya terjadilah namanya penyakit kencing manis. Kalau sekarang pemeriksaannya itu kalau di urin kita pakai Benedict test, tapi nggak pernah lagi kita periksa di urin. Jarang, kita langsung periksa di darah. Kenapa bisa terdeteksi di urin glukosanya? Karena kelebihan glukosa di dalam darah, glukosanya itu akan dibuang banyak sekali ke urin. Sehingga kalau ada kencingnya terasa manis, mengartikan bahwasanya kadar glukosa dalam darahnya itu sedang dalam keadaan tinggi. Nah, jadi intinya nanti kan Bang, DM ini penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia ya. Kelebihan glukosa di dalam darah. Karena tubuh mengalami penurunan atau kelainan sekresi dari insulinnya atau insulinnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Jadi ada dua kemungkinannya. Insulin tidak disekresikan atau kerja insulinnya tidak sempurna. Nah, jadi faktor yang bisa menyebabkan keadaan hiperglikemia itu banyak sekali. Pertama, memang yang paling utama itu kesalahan dari sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini kan fungsinya mengeluarkan insulin. Nah, jadi kalau sel beta pankreasnya mengalami kerusakan, ini yang terjadi pada DM tipe 1, atau sel beta pankreasnya dia normal, tapi insulin yang dihasilkan itu tidak sempurna, itu yang terjadi pada DM tipe 2, maka terjadilah hiperglikemia. Selain dari mekanisme pankreas, bisa juga dari mekanisme yang lain. Contoh, dari lambung, terlalu cepat pengosongan lambung sehingga kadar glukosa terlalu cepat meningkat. Kemudian dari otak, disfungsi neurotransmitter yang merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dan lain sebagainya. Dari ginjal, di ginjal harusnya kan urin glukosa yang dibuang ke urin itu harusnya glukosa itu dibuang semuanya, tidak usah direabsorpsi kembali, tidak usah diserap lagi. Tapi pada orang yang DM, glukosa yang dibuang ke urin itu diserap lagi di tubulus proksimal maupun di tubulus distal nantinya. Nah,
Untuk tipenya, DM itu kita bagi secara garis besar ada 4. Yang pertama, DM tipe 1, DM tipe 2. Kemudian yang ketiga ada DM gestasional, DM pada ibu hamil. Yang keempat adalah DM dengan penyebab-penyebab yang lain. DM tipe 1 ini terjadi karena sel betanya rusak. Sehingga tidak ada sama sekali insulin yang dikeluarkan. Makanya sering disebut sebagai kekurangan insulin absolut. Memang insulin yang dikeluarkan itu sedikit sekali. Biasanya penyebabnya karena adanya sistem imun yang merusak sel beta pankreas. Yang kedua, tipe 2, ya, DM tipe 2 ini disebut sebagai resistensi insulin. Apa maksud resistensi insulin? Insulin yang dikeluarkan itu normal. Misal insulin yang dikeluarkan sebanyak 100 insulin per sekali makan. Contoh ya Bang, ini misalnya. Dari 100 insulin yang dikeluarkan, dia hanya 70 saja atau 60 saja yang bisa bekerja. Sedangkan yang 30 sampai 40 insulin yang lainnya itu tidak bisa bekerja. Makanya namanya penurunan fungsi. Ya, dia mengalami kekurangan insulin yang relatif, bukan absolut. Nah, kalau diabetes mellitus untuk yang gestasional, ini biasanya terjadi pada ibu hamil dan terdeteksi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Nah, dengan catatan sebelum hamil dia tidak diabetes, ya. Sebelum hamil tidak ada keluhan diabetes. Setelah hamil baru terjadi keluhan diabetes. Kemudian DM tipe lain, DM spesifik tipe lain ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang namanya MODY, ya, Maturity Onset Diabetes of the Young. Ini diabetes yang terjadi pada usia muda atau pada pasien dengan penyakit pankreas. Nah, kemudian ada juga diabetes yang disebabkan oleh zat-zat kimia atau obat-obatan. Contohnya penggunaan steroid pada terapi HIV atau AIDS atau setelah mengalami transplantasi organ. Nah, DM dikatakan positif DM kalau kita periksa glukosa darahnya meningkat. Nanti ada kriterianya. Oke. Jadi kita periksa glukosa darahnya dan dianjurkan pemeriksaan glukosa darah itu secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Jadi yang kita ambil itu plasma darah si vena, bukan arteri, baru nanti darahnya itu kita masukkan ke alat glukometer. Oke. Nah, sekarang tidak bisa lagi penegakan DM itu hanya dari melihat gula di dalam urin. Ya, kalau hanya melihat glukosa di dalam urin saja, ini tidak bisa menegakkan pasien DM. Kenapa? Karena bisa aja pasiennya nggak DM, tapi gangguan di ginjal sehingga terjadi glukosa yang meningkat di dalam urin. Oke, jadi untuk menegakkan DM itu gampang, Bang. Pertama, ada keluhan klasik DM, yaitu 4P, poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak tahu apa penyebabnya. Jadi ingat 4P, ini keluhan klasik yang wajib ada. Nggak harus semuanya ada, 2P saja atau 3P saja sudah boleh. Kemudian ditambah dengan keluhan-keluhan yang lain. Yang paling sering nanti keluhan lemah di badan, matanya kabur, pada pria disfungsi ereksi, pada wanita sering terjadi gatal-gatal atau pruritus di vulvanya. Keluhan di atas harus disertai dengan peningkatan glukosa darah. Kalau yang diperiksa glukosa darah puasa di atas sama dengan 126 baru kita katakan DM. Kalau diperiksa glukosa darah dikatakan DM itu di atas sama dengan 200. Ya. Nah, glukosa darah suatu di atas sama dengan 200. Kemudian ada pemeriksaan TTGO. TTGO ini cara memeriksanya, pasiennya puasa dulu kan, Bang? Puasa 8 jam, ya, puasa 8 jam. Kemudian setelah puasa kita akan berikan glukosa 75 gram dilarutkan dalam air, kemudian kita suruh pasiennya minum glukosa tersebut.
Kemudian kita tunggu 2 jam setelah diminum tadi, kita periksa kadar glukosanya. Itulah yang disebut sebagai TTGO. Tes toleransi glukosa oral. Jika hasilnya di atas sama dengan 200, kita tegakkanlah dia DM. Jadi apapun ya, yang mana aja boleh. Boleh dari GDP, boleh dari TTGO, boleh dari glukosa darah sewaktu. Nah, kemudian bisa juga kita tegakkan dari HbA1c. HbA1c di atas sama dengan 6,5%. Itu juga bisa menegakkan DM. Oke. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita periksa HbA1c sebagai patokan dalam menegakkan diagnosis DM. Pada pasien dengan anemia, hemoglobinopati, ya, kemudian gangguan fungsi ginjal. Nah, ini nggak bisa kita periksa HbA1c. Karena HbA1c ini kita memeriksa Hb. Hb ini sifatnya dia bisa mengikat glukosa juga. Jadi kalau HbA1c-nya tinggi, menandakan dalam 2-3 bulan atau 3-4 bulan terakhir, kadar glukosa pasien pasti tinggi. Makanya HbA1c ini sering kita pakai untuk evaluasi terapi. Jadi misalnya kan kita tanya, Bapak selama ini minum obatnya rutin atau diet DM-nya dijalankan dengan baik? Dia bilang, rutin kok dok. Nah, kita periksa HbA1c rupanya 8%. Nah, berarti dalam 3 bulan terakhir, pasien tidak bisa mengkontrol glukosa darahnya. Bisa jadi karena dia nggak minum obat dengan rutin, bisa juga karena diet DM-nya yang tidak dia jalankan. Nah, kemudian itu kan penegakan diagnosis DM. Ada yang namanya prediabetes. Prediabetes ini perjalanan mau menjadi DM. Dia belum DM, sedikit lagi jadi DM. Nah, jadi kalau prediabetes ini belum kita lakukan tata laksana, hanya modifikasi gaya hidup saja. Nah, prediabetes ini kita bagi menjadi 2, ada yang TGT, tes toleransi glukosa terganggu, ada yang GDPT, glukosa darah puasa terganggu. Nah, untuk GDPT ini kita dapatkan dari hasil TTGO, ya. Dari hasil TTGO didapatkan, bukan TTGO, dari GDS dulu. Dari glukosa darah, dari GDP, glukosa darah puasa. Kalau didapatkan dari glukosa darah puasa hasilnya 100 sampai 125, itu kita sebut GDPT. Kalau dari TTGO hasilnya di bawah 140, itu kita sebut juga GDPT. Nah, jadi GDPT ini glukosa darah puasa terganggu bisa didapatkan dari 2 pemeriksaan, dari GDP dan dari TTGO. Kemudian ada TGT, Bang. TGT ini kalau didapatkan, kalau hasil pemeriksaan dari TTGO-nya antara 140 sampai 199. Nah, kemudian atau dari glukosa darah puasanya di bawah 100. Ini kita sebut TGT. Oke. Bisa juga kita lihat dari HbA1c. Kalau HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4%, itu juga kita sebut prediabetes. Jadi ini tabelnya, Bang. Untuk diabetes, HbA1c di atas sama dengan 6,5%, glukosa darah puasa di atas sama dengan 126, kalau TTGO-nya di atas sama dengan 200. Prediabetes untuk HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, GDP-nya 100 sampai 125, untuk TTGO-nya dia 140 sampai 199. Nah, jadi ini semua kita sebut prediabetes. Jadi normalnya gimana? GDS normal itu di bawah 140. Glukosa darah sewaktu normalnya di bawah 140. Ya, nanti ada di sini ya, Bang. Dimasukkan ini. Jadi ini dia alur diagnosis DM. Kan nanti sering tuh kan, Bang, pasiennya apakah sudah bisa ditegakkan DM, atau pemeriksaannya harus diulang, atau kita bilang pasiennya normal. Kapan kita harus mengulang pemeriksaan, kapan kita bilang dia normal. Jadi pertama kita bedakan dulu kan, Bang, pasiennya ada gejala atau tidak ada gejala.
Pasien yang ada gejala itu gejala 4P ya Bang. Gejala poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan. Kalau dia ada gejala, jadi ingat keywordnya di sini, ketidaksesuaian harus diulang. Semua yang tidak sesuai harus diulang. Jadi kalau pasiennya ada gejala, tapi hasil GDS-nya di bawah 200, GDP-nya di bawah 126. Ini kan nggak sesuai. Berarti harus diulangi. Maksudnya sesuai apa? Yang diharapkan kalau pasien ada gejala DM, hasil laboratoriumnya juga DM. GDS di atas sama dengan 200, GDP juga di atas sama dengan 126. Barulah tegak dia DM, karena ini sesuai. Jadi ketidaksesuaian harus diulang, yang sesuai langsung tegak pasiennya DM. Oke? Setelah diulang, ingat keyword kedua. Pengulangan hanya boleh 1 kali, nggak boleh lebih dari 1 kali. Jadi habis diulang, hasilnya tetap sama. Nah, tetap di atas di bawah 200 untuk GDS dan GDP-nya di bawah 126. Maka apa yang kita lakukan karena pengulangan hanya bisa sekali, kita paksa pasiennya untuk DM. Aturannya kan, loh, ya udah kita bilang normal aja nggak bisa. Karena dia ada gejala, jadi kita paksa pasiennya DM. Paksa pasiennya DM dengan pemeriksaan ini ya Bang, TTGO. Nah, jadi TTGO di bawah 140 kita tegakkanlah dia GDPT. 140 sampai 199 kita tegakkanlah dia TGT. Di atas sama dengan 200 kita tegakkanlah dia DM. Inilah tadi di sini ya Bang. GDPT kalau TTGO-nya di bawah 140. Kemudian TGT kalau TTGO-nya dia di antara 140 sampai 199. Nah. Kemudian tadi kan setelah diulangi hasilnya tetap tidak sesuai. Kalau setelah diulangi hasilnya sesuai berarti langsung tegak DM pasiennya. Udah kayak gitu aja, gampang. Kalau pasiennya tidak ada gejala, didapatkan hasil GDS-nya di atas sama dengan 200. Kan tidak sesuai. Ya, di sini kan tidak sesuai. Nah, maka ketidaksesuaian harus diulang. Kita ulangi pemeriksaannya. Kemudian, tapi kalau dari GDP di atas sama dengan 126, walaupun pasien tidak ada gejala, maka tetap kita tegakkan dia DM. Nah. Kemudian, untuk yang tanpa gejala ini, kita bagi menjadi 3 ya Bang. Di atas sama dengan dia tidak sesuai, di tengah-tengah, dan sesuai. Jadi kalau pasiennya tidak ada gejala, hasilnya kan pastinya kalau tidak ada gejala harusnya hasilnya juga sesuai normal ya. Kalau hasilnya sesuai berarti langsung kita tegakkan normal. Kapan dikatakan normal? GDS di bawah 140, GDP di bawah 100. Itulah baru kita katakan dia normal. Nah, tapi kalau di tengah-tengah, GDS di antara 140 sampai 199, GDP 100 sampai 125, ini kita lakukan pemeriksaan TTGO, masuk ke pemeriksaan ini. Oke, sampai di sini Bang, kira-kira ada yang mau ditanya? Di GDPT sama TGT itu dikasih beban itu ya, yang 2 jam PP itu ya. Iya. Toleransi glukosa terganggu. Jadi pemeriksaannya namanya pemeriksaan TTGO. Dari pemeriksaan TTGO ini atau GD2PP nama lainnya, kita bisa dapatkan 3 kemungkinan. Bisa GDPT, bisa TGT, bisa DM. Jadi pemeriksaan TTGO ini nggak mungkin lagi kita katakan normal. Ini nanti pasti mendapatkan prediabetes atau DM. Kemungkinannya hanya 2. Prediabetes atau DM. Prediabetes kan ada 2, ada GDPT sama TGT. Oke, Dek. Oke. Jadi cara memeriksa TTGO kan, jadi pasiennya itu sebelum pemeriksaan, 3 hari sebelum pemeriksaan, pasiennya tetap makan biasa. Terus, ya makannya itu dengan karbohidrat yang cukup. Pokoknya makan aja seperti biasanya.
dan tetap melakukan kegiatan jasmani, kegiatan fisik sehari-hari. Setelah itu, 1 hari sebelum pemeriksaan, di malam hari biasanya, kita suruh pasiennya puasa paling sedikit 8 jam. Kemudian sebelum pemeriksaan, ya, setelah dia puasa 8 jam, kita suruh datang. Sebelum pemeriksaan, kita suruh dia minum air putih tanpa glukosa, tetap diperbolehkan. Jadi artinya, maksudnya gini Bang, selama puasa itu dia hanya nggak boleh makan karbohidrat, gula nggak boleh. Tapi minum air putih boleh sampai pemeriksaan. Nah, jadi kan dia puasa 8 jam. Setelah puasa 8 jam, kita periksa dulu GDP-nya, glukosa darah puasanya. Dapat hasil GDP-nya berapa. Setelah diperiksa GDP-nya, kita ambil 75 gram glukosa untuk orang dewasa, kalau untuk anak-anak 1,75 gram per kilogram berat badan, dilarutkan dalam 200 cc air, kemudian diminum dalam waktu 5 menit. Nah, selanjutnya ditunggu 2 jam sebelum mengambil pemeriksaan sampel darah. Setelah 2 jam, maka kita lakukan pemeriksaan. Nah, ingat, selama proses pemeriksaan, pasien tetap istirahat dan tidak boleh merokok. Nah, ini screening yang bisa kita lakukan untuk pasien DM. Jadi kapan pasien itu berisiko menjadi DM, kapan harus kita screening? Kalau ada tanda-tanda di bawah ini ya Bang. Nah, jadi pasien yang di bawah ini merupakan orang-orang yang berisiko terkena DM. Contohnya, pasien dengan kelompok IMT di atas sama dengan 23. Jadi pasien dengan overweight ya Bang. Overweight kita langsung screening untuk pemeriksaan DM. Atau orang yang aktivitas fisiknya berkurang, pasien yang ada keturunan DM, bapaknya atau mamanya, kemudian ada kelompok ras atau etnis tertentu, kemudian perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi di atas 4 kg. Jadi kalau misalnya bayinya itu besar, makrosomia, kemungkinan ibunya bisa terjadi DM. Atau perempuan yang memiliki riwayat DM gestasional ketika dia hamil kemarin. Hipertensi di atas sama dengan 140/90 atau sedang mendapatkan terapi untuk hipertensinya. HDL di bawah 35 atau trigliserida di atas 250. Wanita dengan PCOS ya, polikistik ovarium, pasien dengan riwayat prediabetes, pasien dengan obesitas berat, kemudian pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Nah, oke. Atau semua pasien yang usianya di atas 45 tahun itu juga masuk ke dalam kriteria untuk di-screening untuk DM ya Bang. Nah, jadi kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi, yang memiliki risiko-risiko di atas, sebaiknya pemeriksaan glukosa darahnya itu diulang setiap 3 tahun. Oke? Terkhusus untuk pasien yang sudah menyandang status prediabetes, pemeriksaannya diulang setiap 1 tahun. Sampai di sini ada yang mau tanya, Bang? Masih belum, Dek. Kita masuk ke tata laksana ya, Bang. Jadi untuk tata laksana ada 4 sebenarnya prinsip tata laksananya. Yang pertama edukasi ya, yang terkhusus itu edukasi gaya hidup, modifikasi gaya hidup lifestyle-nya. Yang kedua terapi nutrisi, di mana harus dikurangi komposisi kebutuhan kalorinya. Nah, kemudian disuruh melakukan aktivitas fisik. Kemudian diberikan terapi farmakologis, yaitu obat yang oral maupun obat yang suntikan. Nah, kita bahas satu-satu golongan obatnya. Nah, ini jadi yang paling penting kali, Dek. Obat DM, obat DM ini kita bagi banyak golongannya. Yang pertama ada golongan sulfonylurea. Sulfonylurea ini cara kerjanya adalah memacu sekresi insulin atau disebut insulin sekretagogue.
ya. Kerjanya adalah merangsang sekresi insulin, itulah dia intinya. Nah, jadi dia pergi ke pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utamanya adalah hipoglikemi. Jadi hati-hati. Hipoglikemi ini sering terjadi pada orang tua, makanya sulfonylurea nggak boleh diberikan pada orang tua di atas umur 60 atau 70 tahun. Boleh dibuatkan di situ, Dek? Ya. Nah, oke. Kemudian juga akan mengganggu fungsi hati dan ginjal. Jadi cukup dihindari ya Bang, boleh tapi dihindari atau dosisnya dikurangi. Yang kedua ada glinit. Glinit ini sama dengan sulfonylurea kerjanya, sama-sama memacu atau merangsang keluarnya insulin, tapi reseptornya berbeda, ya, beda reseptor. Glinit ini ada dua golongan, ada dua macam, ya, ada repaglinit. Repaglinit ini turunan dari asam benzoat, dan nateglinit. Nateglinit ini turunan dari derivat fenilanin. Nah, fenilalanin, ya. Karena cara kerjanya sama, efek sampingnya sama juga, ya, hipoglikemi. Oke. Kemudian obat yang golongannya meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, jadi sebenarnya Bang, obat lini pertama untuk DM itu ini si metformin. Paling wajib. Nah, ini sulfonylurea tadi lupa. Efek sampingnya kan Bang, selain hipoglikemi, peningkatan berat badan. Jadi golongan sulfonylurea ini indikasinya adalah untuk orang kurus Bang. Pasien dengan IMT underweight kita kasih sulfonylurea. Nah, jadi nanti kurus kita kasih sulfonylurea. Tapi kalau dia gemuk kita kasih metformin karena metformin ini akan mengurangi berat badan. Nah, jadi ini indikasi untuk orang gemuk. Cara kerjanya gimana? Dia akan mengurangi produksi glukosa di dalam hati. Ya, mengurangi proses gluconeogenesis namanya. Dan dia akan memperbaiki uptake glukosa di jaringan perifer. Jadi jaringan-jaringan perifer itu kan Bang, dia akan mengambil glukosa dalam keadaan tertentu. Jadi supaya glukosanya tidak terlalu tinggi di dalam darah, obat metformin ini merangsang jaringan perifer kita supaya lebih banyak mengambil glukosa ke dalam jaringannya. Sehingga glukosa di dalam darah bisa turun. Nah, jadi metformin ini merupakan pilihan pertama untuk sebagian besar kasus DM tipe 2. Kemudian, hati-hati pemberian metformin pada pasien gagal ginjal. Dengan laju filtrasi glomerulusnya di bawah 30, maka metformin tidak boleh diberikan. Tapi kalau LFG-nya 30-60, tetap boleh diberikan, ya, tapi dosisnya diturunkan. Nah, jadi ini bisa aja jadi pertanyaan. Selama ini kan memang metformin ini kita kontraindikasikan untuk gagal ginjal, tapi boleh aja kalau memang mau diberikan dengan dosisnya diturunkan. Dengan catatan LFG-nya itu nggak boleh di bawah 30. Kalau LFG di bawah 30, jangan lagi diberikan metformin. Kemudian pasien dengan gangguan hati berat nggak boleh juga diberikan metformin. Pasien dengan hipoksemia, kecenderungan hipoksia seperti PPOK, gagal jantung NIHA kelas 3 dan 4. Kalau kelas 1, kelas 2 masih boleh. Kemudian efek samping dari metformin ini yang paling sering adalah gangguan gastrointestinal. Gangguan gastrointestinal seperti dispepsia, diare, dan lain-lain. Kemudian ada golongan thiazolidinedion. Thiazolidinedion ini merupakan agonis. Ya, dia akan meningkatkan kerja PPAR, ya, peroxisome proliferator activated receptor gamma. Nah, reseptor ini adalah suatu reseptor yang ada di sel otot, sel lemak, dan sel hati. Jadi kalau dia menduduki reseptor ini, dia akan merangsang sel otot, sel lemak, dan sel hati untuk mengambil glukosa, Bang.
Nah, jadi cara kerjanya bisa dimasukkan ke dalam golongan resistensi insulin. Ya, dengan cara dia meningkatkan menurunkan resistensi insulin atau meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara meningkatkan uptake glukosa di sel otot, sel lemak dan hati dengan merangsang PPAR gamma tadi ya. Nah, kemudian tapi thiazolidinedione ini dikontraindikasikan untuk pasien gagal jantung yang kelas NIHA 3 dan 4. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah membuat edema dan retensi cairan. Jadi untuk pasien gagal ginjal, gagal jantung, sebaiknya jangan diberikan thiazolidinedione. Contoh obatnya nanti yang ujungnya zon ya Bang, pioglitazone contohnya. Kemudian penghambat alfa glukosidase. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan. Sering juga disebut sebagai akarbose. Oke. Jadi kan di pencernaan kita ada enzim laktase, ada enzim untuk pemecahan karbohidrat kan banyak, ada maltase, laktase dan lain sebagainya. Jadi enzim itulah yang dicegah, yang dihambat kerjanya sehingga enzim tadi tidak bisa memecah karbohidrat. Kalau karbohidrat tidak dipecah, maka karbohidrat tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa diserap. Ya, jadi kan fungsi dari enzim-enzim itu untuk membuat pemecahan karbohidrat menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk glukosa. Akibatnya glukosa tidak bisa diserap sehingga nanti glukosa tadi akan dibawa terus ke dalam feses. Nah, jadi nanti efek samping dari akarbose ini adalah terlalu banyak glukosa di dalam feses, Bang. Terlalu banyak glukosa di dalam feses sehingga menyebabkan pasiennya kentut-kentut, ya, kemudian fesesnya jadi lembek. Ya, kalau feses kita terlalu banyak glukosa terlalu banyak karbohidrat itu jumpa dengan E. coli akan dilakukan fermentasi di sana. Fermentasi karbohidrat oleh E. coli. Hasilnya apa? Hasilnya gas. Maka terlalu banyak gas di dalam perut sehingga terjadilah keluhan bloating atau kentut-kentut. Nah, si akarbose ini kan Bang, nggak boleh juga diberikan untuk keadaan gagal ginjal dengan LFG-nya di bawah sama dengan 30. Ya. Dan gangguan hati yang berat juga nggak boleh. Nah, kemudian DPP4 inhibitor. DPP4 inhibitor ini merupakan suatu enzim, namanya enzim dipeptil peptidase. Jadi enzim dipeptil peptidase ini akan dihambat oleh obat DPP4 inhibitor. Enzim ini dia banyak diekspresikan, banyak terdapat di berbagai organ tubuh, termasuk ada di usus dan ada di brush border ginjal. Juga ada di hati, di hepatosit, dan di kapiler-kapiler villi. Nah, nanti enzim itu dia akan larut ke dalam plasma. Obat penghambat DPP4 ini akan menghambat lokasi pengikatan pada DPP4, sehingga akan mencegah aktivasi si GLP. Nah, jadi ada di dalam tubuh kita namanya glucagon-like peptida. Ya, GLP ini akan dihambat dan dia akan mempertahankan kadar GLP ini dan akan membuat GLP ini menjadi bentuk yang aktif. Contohnya si glukosa dependent insulinotropic polypeptida. Jadi hasil dari penghambatan GLP dan dikeluarkannya GIP akan meningkatkan sekresi insulin dan memperbaiki toleransi insulin terhadap glukosa. Nah, jadi intinya obat ini akan meningkatkan respon insulin terhadap glukosa, Bang. Nah, jadi kan salah satu yang bisa meningkatkan kerja dari insulin itu adalah diaktifkannya GIP.
dan dihambat GLP. GLP ini kalau terlalu banyak dia akan mempengaruhi kinerja si glukosa, kinerja si insulin. Sehingga proses yang di atas tadi bisa memperbaiki keadaan resisten insulin, meningkatkan respon insulin terhadap glukosa. Dan mengurangi sekresi glukagon, Bang. Glukagon ini kan dikeluarkan oleh pankreas. Jadi di dalam pankreas kita ada hormon insulin. Insulin fungsinya adalah menurunkan glukosa. Dengan cara memasukkan glukosa dari dalam darah ke dalam jaringan. Kemudian ada hormon glukagon. Hormon glukagon fungsinya adalah meningkatkan glukosa. Dengan cara memecah glukosa yang ada di dalam jaringan masukkan ke dalam darah. Oke. Contoh dari DPP-4 inhibitor ini yang ujungnya leptin-leptin ya, Bang. Yang ujungnya leptin-leptin itu contoh DPP-4 inhibitor. Kemudian ada SGLT2 inhibitor. SGLT2 inhibitor ini bekerja di ginjal, Bang. Ya, di tubulus proksimal dengan cara menghambat penyerapan glukosa di tubulus proksimal. Kemudian dia akan meningkatkan juga ekspresi glukosa melalui urin. Karena bekerjanya di ginjal, jadi paling sering efek sampingnya itu menyebabkan infeksi saluran kemih. Oke. Nah, salah satu manfaat dari obat ini juga bisa menurunkan berat badan dan menurunkan tekanan darah. Ya, tapi tidak boleh kita berikan obat ini pada pasien yang LFG-nya kurang dari 45 ml per menit. Oke. Hati-hati, obat ini bisa mencetuskan keadaan ketoasidosis. Nah, ini obatnya tadi ya, Bang, rangkumannya ada metformin. Metformin itu tadi menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Efek sampingnya dispepsia, diare, asidosis laktat. Dia bisa menurunkan HbA1c sampai 1 sampai 1,3%. Yang paling tinggi menurunkan HbA1c itu adalah si metformin. Paling Makanya bagus metformin ini, ya, Bang? Yang paling bagus ya? Iya, yang paling bagus. Makanya metformin ini memang dia lini pertama, Bang, dipakai untuk pilihan pertama. Nah, begitu juga selanjutnya. Jadi kalau Abang nanti mau baca yang ini aja. Ini rangkuman dari yang kita bahas tadi. Nah, thiazolidinedion efek sampingnya edema. Jadi kontraindikasinya gagal jantung. Gagal jantung. NIHA 3 sampai 4. Sulfonylurea menyebabkan berat badan naik dan hipoglikemi. Jadi kalau pasien kurus cocok kita kasih sulfonylurea dan glinit. Kalau orang kurus kita kasih orang gemuk kita kasih metformin untuk orang gemuk. DPP-4 inhibitor, akarbose dulu. Akarbose menghambat absorpsi glukosa di usus. Ini yang Sehingga nanti kentut-kentut ginjalnya jadi lembek, efek sampingnya dan sering kentut kan? Kentut-kentut. Gimana, Bang? Yang flatus ya, yang flatus ya. ya. Yang flatus. Oke, DPP-4 inhibitor efek sampingnya sebal muntah. SGLT2 karena bekerja di ginjal, efek sampingnya infeksi saluran kemih. Fikri, berarti dari Ya, semua Bang? ini paling bagus untuk CKD DPV ini kayaknya ya. Nggak ada masalah di ginjal kayaknya dia ya. Nggak ada masalah. DPP-4 inhibitor iya, nggak ada kontraindikasi untuk ginjal. Berarti kalau sama satu lagi akarbose, Bang. Akarbose itu pun ya. bagus Enggak, untuk akarbose ginjal, juga boleh. Akarbose juga nggak boleh untuk ginjal. Ya, DPP-4 inhibitor kan ya. Berarti Nggak mana boleh. tahu soalnya Yang boleh nanti untuk ada ginjal. CKD, berarti kita kasih jadi PEVO ya. Ya, Bang. Nah, kemudian untuk pasien dengan ada riwayat penyakit kardiovaskular seperti ada riwayat stroke, ada riwayat infark miokard, ini lebih bagus kita kasih SGLT2 atau pakai agonis GLP. Nanti agonis GLP ini sediaannya suntikan ya, Bang, semaglutide. Nanti ada di bawah untuk GLP, pembahasan GLP. Jadi memang yang paling bagus kita berikan ini SGLT2 atau GLP setelah pemberian metformin. Artinya memang coba pertama sekali kita induksi pakai metformin dulu. Kalau pakai metformin gagal, maka kita
masukkan SGLT2 inhibitor atau GLP. Nah, kemudian pasien yang kira-kira nih pasiennya ada keluhan tambahan seperti gagal jantung atau gagal ginjal, lebih disarankan penggunaan SGLT2 ya Bang dan GLP. Tetap ini ikut ini aja Bang, kita ikut aturan ini. Nah, pasien kan gagal ginjal itu belum tentu LFG-nya di bawah 30. Ya, gagal ginjal itu kan nanti ada stadiumnya. Nah, kalau dia LFG-nya di bawah 30, maka nggak boleh pakai metformin, nggak boleh pakai obat-obatan ini. Baru kita pakai DPP-4 inhibitor. Tapi kalau LFG-nya masih di atas 30 kan Bang, masih boleh kita pakai metformin. Ya, tetap yang terpilih nanti metformin. Kalau nggak ada, SGLT2 atau agonis GLP. Nah. Oke. Jadi DPP-4 inhibitor ini memang obat yang paling minim kejadian hipoglikeminya, efek samping hipoglikeminya. Ya, jadi indikasi misalnya kalau kata soal untuk mengurangi efek hipoglikemi biasanya ini diberikan untuk pasien-pasien tua. Ya, karena orang yang tua itu sangat mudah terjadi hipoglikemi. Ada itu soalnya tuh, Dek. Ada, Bang. Berarti DPV sering hipoglikemi pada orang-orang geriatri ya. Jadi kita kasih ini pilihan obatnya, ya. Bang. DPV Kan ya. kalau kita kasih sulfonylurea bisa hipoglikemi, glinit bisa hipoglikemi. Jadi pilihan untuk orang tua yang mana? DPP-4 inhibitor untuk menghindari hipoglikemi. Oke. Nah, kemudian selain itu bisa juga GLP-1 atau thiazolidinedione. Kemudian untuk menurunkan berat badan dan meminimalkan peningkatan berat badan, pilihan pengobatannya bisa juga pakai agonis GLP, penghambat SGLT setelah metformin. Ya. Dan pengobatan yang ekonomis, artinya yang murah, bisa kita gunakan sulfonylurea atau thiazolidinedione. Tapi ini jarang ini kita pakai yang di bawah ini. Di sini kita ingat untuk pasien tua sama untuk gagal ginjal. Gagal ginjal tetap terpilih metformin, tapi dengan catatan jangan sampai LFG-nya di bawah 30. Fikri. Nah, ya Bang? Ada cara menghafal ininya nih. Kayak mana obatnya, nih ngapal? Kadang terus balik-balik beda. Kalau biguanit oke lah, tinggal satu dia kan. Yang lain-lainnya cuma mana ya? Ini cara menghafal nama obatnya atau indikasi obatnya? Nama obat Bang. Nama obat Pik. Nama obat ya. Oke. Karena dia nanti kalau di pilihan biguanit udah pasti metformin ya Bang. Iya. Kalau dia sulfonylurea itu biasanya kan Bang, yang paling sering kan glibenclamid. Ujung-ujungnya ide-ide dia Bang. Ujung-ujungnya ide-ide. Kecuali glinit. Glinit kan ujungnya ide-ide. Nah, jadi semua yang ujungnya ide-ide kecuali glinit itu golongan sulfonylurea. Kalau ujungnya ada glinit aja Bang, itu pasti golongan glinit. Ngerti maksudnya Bang? Iya. Glinit, pasti glinit ya. Semua yang ujungnya ide-ide itu golongan sulfonylurea, kecuali yang ujungnya glinit. Contohnya nateglinit dan repaglinit itu golongan si glinit. Jadi kalau yang ujungnya glinit itu udah pasti golongan si glinit. Kalau thiazolidinedione yang ujungnya zon, pioglitazone ya yang ujungnya zon. Kalau penghambat alfa glukosidase ini yang obatnya namanya akarbose. Yang ujungnya bose. Cuman satu dia Bang, cuman akarbose ini aja. Penghambat alfa glukosidase. Kalau yang DPP-4 inhibitor ujungnya gliptin Bang. Semua yang ujungnya gliptin itu DPP-4 inhibitor. Kalau yang penghambat SGLT2 yang ujungnya glifozin dia Bang. Oke. Kalau agonis reseptor GLP-1 ini biasanya injeksi yang ujungnya tide. Kalau tadi sulfonylurea kan ide. Ini ada T-nya, tide. Liraglutide, semaglutide dan lain-lain.
Oke. Oke, Dek. Baru kita masuk ke insulin. Kapan pasien DM harus kita berikan insulin? Indikasinya, ya. Pertama, pasien yang HbA1c-nya di atas sama dengan 7,5% dan dia sudah menggunakan H1 atau 2 obat anti diabetes. Nah, jadi dia udah minum obat 1 atau 2 obat diabetes oral, tapi HbA1c-nya masih tetap di atas 7,5%. Itu boleh kita kasih insulin. Atau dia belum pernah minum obat, baru pertama kali dia periksa, pas diperiksa rupanya HbA1c-nya 10%. Ini langsung kita kasih insulin boleh. Pasien dengan penurunan berat badan yang cepat. Pasien dengan keluhan hiperglikemi berat dengan disertai ketosis. Ini terjadi pada KAD. Pasien yang krisis hiperglikemi. Kalau misalnya glukosanya di atas 500. Pasien dengan gagal dia dengan kombinasi 2 oral. Ya, kombinasi OHO. Jadi nanti ada tabelnya kan, kita bahas di bawah. Pakai 1 dulu. Nanti kalau diperiksa 3 bulan lagi, HbA1c-nya belum turun di bawah 7%, kombinasi 2 obat. Kemudian periksa 3 bulan lagi, nggak turun juga, kombinasi 3 obat. Ya, diperiksa lagi nggak turun juga HbA1c-nya, baru kita gunakan insulin. Nah, satu lagi yang paling sering keluar di soal, Bang, paling sering dan kita sering silap, ya, pasien dengan stres berat. Judulnya stres berat. Anaknya banyak, yang termasuk ke dalam stres berat ini apa aja? Dia infeksi. Jadi pasien dengan gangren, DM tambah gangren, itu harus dapat insulin. Nggak bisa lagi kita kasih obat oral. Pasien mau operasi besar, DM nih, mau sesar misalnya, mau operasi besar, ya harus kita kasih insulin. Pasien dengan infak miokard, pasien dengan stroke harus kita kasih insulin. Hamil nggak boleh minum obat oral, harus kasih insulin, ya, DM dengan hamil. Gangguan ginjal atau hati yang berat harus kita kasih insulin. Makanya kalau LFG-nya udah di bawah 30, kasih insulin, nggak bisa kasih oral lagi. Dia alergi terhadap OHO juga harus kasih insulin. Ya, kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi ya. Ini jarang disoal. Ya, yang paling sering disoal nanti ini Bang, yang stres berat. Sama satu lagi dekompensasi. Ada gejala dekompensasi metabolik. Dekompensasi metabolik. Ini juga sering silap. Ada contohnya di sini ada penurunan berat badan yang cepat. Kemudian apalagi pasiennya infeksi. Nah, ini paling sering di soal harus dikasih insulin. Iya, ini masuk ke dalam dekompensasi metabolik. Penurunan berat badan yang cepat, infeksi dan lain sebagainya. Nah, untuk insulin ada jenisnya kan, Bang? Ada yang kerja lama, long acting. Ya, ada yang kerja cepat. Ada yang kerjanya campuran. Nah, jadi insulin kita bagi menjadi 6 jenis. Yang pertama kerja cepat, rapid acting. Ya. Yang kedua kerja pendek, short acting. Yang ketiga kerja menengah, intermediate acting. Nanti Fikri buat tabelnya, lupa Fikri masukkan tabelnya. Ada nanti misalnya aspart itu kerjanya cepat, rapid acting. Kalau yang lantus biasanya ini kerjanya lama, ya. Yang long acting, nah, seperti itu. Ada yang kerja panjang, long acting, ada yang ultra panjang, ya. Kemudian ada yang campuran. Ini yang nanti mereknya itu ada yang Humalog mix. Jadi dia campuran. Ada yang campuran antara yang cepat dengan yang menengah atau campuran antara yang panjang dengan yang cepat. Ya, nah. Oke. Novorapid termasuk yang mana itu, Dek? Novorapid dia masuk ke dalam rapid acting kalau nggak salah, Bang. Ya. Rapid, ya. Nanti Fikri masukkan tabelnya. Kita coba Fikri tengok. Kita tengok dulu. Novorapid dia isinya
Aspart kalau nggak salah. Ya, isinya aspart. Aspart ini masuk ke dalam rapid acting. Berarti ada dua Nanti tuh, Fikri masukkan Afidra juga tabelnya. kan? Oh, Fikri masukkan sekarang aja coba ya. Karena mau juga itu nanti ya kan, Dek. Oke. Yang mana kita pilih, mau yang Jenis cepat atau yang dan golongan insulin. Fikri seringkali Iya, Bang? nanti itu ditanya, tiba-tiba nanti KGDP-nya segini, 2 jam PP-nya segini, insulin mana yang kamu pakai? Seringkali itu ditanya. Kok yang abang ada soal-soal gitulah. Kayak mana dia, Bang? Apa? Kadar gula puasanya Settingannya? segini, kadar gula puasanya segini, 2 jam setelah makannya segini. Pilihan mana yang kamu pakai untuk pasien ini, insulinnya, gitu-gitu dia. Oh ya, ini nanti kita bahas ya, Bang. Sering kali goyang abang nanti kadang-kadang puasanya 300, 2 Ya. jam PP-nya misalnya ini pakai yang mana kamu katanya. Nggak ada pula mau pakai Novomix katanya, ya pening juga kayak gitu. Ya, itu sering tuh, Bang. Ini kita bahas habis ini. Ini bisa kayaknya kita ambil nih. Yang ini, 6 itu, Dek. Oh, ntar ya, Bang. Di Abang sini aja coba baru kita tahu lihat ada dulu. 6 ini, Dek. Makasih ya, Fikri. Biasanya ada 3 tuh abang, cuma long, cepat, sama yang gabungan Novomix itu. Itu ada Jadi Novomix. memang yang sering itu memang kalau nggak cepat panjang. Itu tadi tambahannya kan yang middle. Ya, yang middle. Itu Nggak, kok jarang ada tuh. sampai 6 biji ini pula insulin yang pening pula nih ngapain? 6 Ya. rupanya sekarang Jadi ya. memang harus dihafal yang cepat panjang aja, Bang. Cepat, Nah, iya kan? aspart, Sama panjang yang dia levemir. Nah, sama ada yang kemudian campuran dia kan? yang campuran. Ini campuran sama obatnya, Bang. Ini campuran sama obatnya. Nanti Fikri cari lagi yang dia ada dia lengkap. Pernah Fikri lihat di tabel lengkap dia. Semua ada. Itulah. Nanti bahan ini Fikri kayaknya. Bahan. Tunggu aja nanti kok dapat itu nanti boleh nanti. Nanti Fikri tambahkan ya, Bang. Ada di bahan di HP bahannya. Nanti dipindahkan dulu. Oke. Nah, sementara ini dulu. Jadi kalau kita lihat kerja insulin itu di dalam tubuh kita ada 2 jenis insulin. Insulin alami kan ada 2 jenis. Ada insulin basal dan ada insulin prandial. Insulin basal ini untuk puasa, Bang. Insulin prandial ini setelah makan. Pos makan. Nah, oke. Kekurangan insulin bisa berupa kekurangan insulin yang basal, bisa juga insulin prandial atau keduanya. Nah, oke. Insulin basal ini akan menimbulkan hiperglikemi pada keadaan puasa. Jadi kan, Bang, kita makan jam 8 pagi. Pas diperiksa jam 3 sore, glukosa darah kita kok masih tetap tinggi. Berarti yang bermasalah adalah glukosa darah puasa. Nah, yang bermasalah insulin puasa, insulin basal. Kalau kita makan jam 8 pagi, diperiksa jam setengah 9, meningkat glukosa darahnya, sementara jam 3 sore nggak meningkat, berarti yang bermasalah insulin prandial. Nah, itulah dasar kita pilih insulin yang mana yang akan kita berikan. Nah, oke. Jadi insulin yang kita berikan itu adalah untuk mengganti kira-kira insulin mana yang dibutuhkan pasien. Kalau tadi yang bermasalah glukosa darah puasa, Bang, ya, puasa atau sebelum makan, ya kan, maka yang kita berikan insulin basal. Makanya nanti dikasih glukosa darah puasanya 200, glukosa darah sewaktunya 130. Berarti yang bermasalah glukosa darah puasa. Pilihannya insulin basal. Nah, jadi insulin basal ini bisa kita kasih yang kerja sedang, intermediate, atau kerja panjang, yang detemir tadi. Nah, kemudian insulin basal untuk pasien
kita kasih berapa dosis insulin. Jadi ada rumusnya. Pernah dihitung, suruh menghitung insulin, Bang? Kadang Enggak ya? untuk di awal aja biasanya. Jarang sih kalau abang nemu ya, tapi paling untuk dosis awal biasanya pernah abang jumpain itu. Nah, jadi Kayaknya. ini nanti kita bahas saja, kita masukkan di sini. Untuk menghitung dosis insulin. Ya, untuk menghitung dosis insulin kita pakai di sini. Nah, ini rumusnya, Bang. Nah, masukkan di sini. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan insulin pasien. Namanya dosis insulin harian total (IHT). Berapa? Kita kalikan berat badan dengan 0,5. Contoh berat badannya 60 kg, kita kalikan dengan 0,5. Berarti kan 60 bagi 2 ya kan, Bang? Dapatlah 30 unit lah kebutuhan insulin pasien dalam satu hari. Satu hari ini. Yang 30 unit ini kita bagi 2, ada yang terbagi untuk yang prandial dan yang basal. Nah, prinsip pemberian insulin di awal kita kasih dulu insulin basal, Bang. Jangan langsung kasih prandial. Prandial ini nanti menyusul. Basal dulu kita kasih. Nah, jadi dari 30 unit ini kita hitung berapa untuk prandial. Jatah untuk si prandial ini 60%, Bang. Untuk si basal 40%. Jadi 60% dari 30 unit. Dapatlah 18 unit. 40% dari 30 unit dapatlah 12 unit. Jadi kasih dulu yang basal. Yang basal kan mau kita masukkan 12 unit. Nah, tapi biasanya ya dimulai dari kecil-kecil dulu nih. Ya, untuk rawat jalan dapat dilakukan dengan menambah 2 sampai 4 unit setiap hari. Jadi memang bolehlah kita kasih 10 sampai 12 unit kebutuhannya. Kita kasih misalnya 12 unit tadi kan, kita kasih 12 unit yang basal. Kita periksa 3 hari selanjutnya. Belum turun juga glukosa darah puasanya. Tambahkan 2 unit, jadi 14 unit. Ya, belum juga, tambahkan 2 unit, gitu ya, Bang. Nah, maksimalnya sebenarnya nggak ada sih, Bang, tapi diharapkan memang kalau udah 2 kali 3 kali penambahan itu udah turun glukosa darah basalnya. Kalau nggak turun juga kan, Bang, glukosa darah puasanya belum tercapai juga, maka jangan kita tambahkan terus yang basal. Harus kita tambahkan prandialnya, kita masukkan yang prandial. Nah, jadi prandial ini dia menyusul. Masukkan prandial, ya kan? Yang kerja cepat disuntikan 5 sampai 10 menit sebelum makan. Oke. Untuk yang kerja pendek itu tadi kan rapid acting 5 sampai 10 unit. Kalau yang short acting 30 menit sebelum makan. Nah, jadi nanti kan kita dapat tadi dari sini ya kan, Bang. Berapa dia yang si prandial? 18 unit kan diberikan sebelum makan. Makan kan 3 kali. Jadi kita bagi 3 nih, 18 bagi 3. Dapatlah 6. Jadi 6 unit di sarapan pagi, 6 unit di makan siang, 6 unit di makan malam. Nah, oke. Nanti tergantung kita mau pakai yang mana. Pakai Lispro, pakai Aspat, pakai reguler, yang mana aja boleh. Nah, oke. Kemudian, insulin basal ini bisa juga kita kombinasi dengan obat-obatan oral. Ya, Bang. Seperti tadi ada yang metformin boleh, Glinid boleh, ya Acarbose boleh. Ya boleh juga kita kombinasi dengan obat oral. Oke, sampai sini Bang ada yang mau ditanya?
Berarti bisa juga dengan satu insulin yang basal ditambah dengan OHO ya? Iya bisa. Jadi yang kalau kayak abang bilang tadi soalnya, kalau dia basalnya aman, puasanya nggak terganggu, prandialnya saja yang terganggu, baru kita kasih insulin yang prandial. Maksudnya glukosa darah sewaktu, disebut aja di sini bang. Prandial ini kita berikan kalau yang terganggu adalah glukosa darah sewaktu. Glukosa darah sewaktu. Untuk GDS di atas 200. Kalau glukosa darah yang basal untuk GDP di atas sama dengan 126. Nah. Oke. Agonis GLP. Ini yang ujungnya tadi yang tide ya Bang. Liraglutide dan lain-lain. Ini hormon dia Bang. Dia mengeluarkan atau merangsang hormon inkretin ya. Hormon inkretin ini dikeluarkan oleh gastrointestinal ya, sistem pencernaan kita. Nah, inkretin itu ada dua macam, ada yang GIP tadi kan Bang, glukosa dependent insulinotropic polypeptide. Artinya ketika kita makan glukosa langsung dikeluarkan insulin. Walaupun glukosa itu masih di lambung. Nah, langsung dikeluarkan insulin. Yang satu lagi ada GLP, glucagon like peptide 1. Jadi fungsi si obat ini adalah meningkatkan jumlah atau sekresi dari agonis atau GLP-1 ya. Nah, efeknya yang bagus adalah menurunkan berat badan, menghambat pelepasan glukagon, dan menghambat nafsu makan. Jadi dia memperlambat rasa kenyang. Memperpanjang rasa kenyang. Jadi pasiennya nggak cepat lapar. Oke, dia memperlambat pengosongan lambung. Oke, sehingga dia bisa menurunkan glukosa postprandial. Baik sekali dia menurunkan glukosa darah sewaktu. Nah, oke, penggunaannya pada pasien diabetes ini nanti disuntikkan subkutan untuk menurunkan glukosa darah dengan cara meningkatkan jumlah GLP tadi di dalam darah. Kemudian cara kerjanya nanti dibagi menjadi dua, ada yang pendek dan ada yang panjang, sama dengan insulin. Oke. Untuk yang kerja pendek, waktu paruhnya itu kurang dari 24 jam. Jadi karena kurang dari 24 jam, satu hari itu diberikan sebanyak 2 kali. Contohnya ada exenatide. Sedangkan kalau yang kerja panjang diberikan 1 kali sehari, contohnya ada liraglutide, lixisenatide, kemudian bisa juga dia dalam sediaan 1 kali seminggu. Penyuntikannya 1 kali seminggu. Ini kerja yang sangat panjang. Contohnya ada semaglutide. Semaglutide ini sering dipakai, sekarang udah sering dipakai. Pemberiannya hanya 1 kali seminggu. Keuntungannya, pasien tidak disuntik setiap hari. Kan yang paling malas, pasien paling malas pakai insulin itu kalau dia disuntik tiap hari. Jadi makanya sering lupa, sering menghindar, sering nggak mau pakai insulin lagi karena harus disuntik tiap hari. Jadi kalau kita mau buat pasiennya nyaman, kasih semaglutide seminggu sekali. Tapi memang harganya cukup mahal, Bang. Nah, obat GLP ini, agonis GLP ini banyak keuntungan dan banyak efek sampingnya minimal. Ya, si GLP tadi. Selain GLP, metformin, DPP-4 inhibitor, dan akarbose itu juga keuntungannya banyak dan efek sampingnya minimal. Sedangkan kalau obat sulfonylurea dan glinid, nah ini harus hati-hati dalam penggunaannya karena efek sampingnya yang tidak disenangi, hipoglikemi, termasuk juga si thiazolinedion, efek samping yang bengkak-bengkak, dan SGLT2 inhibitor ya, ini bisa menyebabkan itu tadi ya, sebah muntah juga tidak disenangi oleh pasien. Oke. Nah, ini catatan khusus pada pasien dengan penyakit kardiovaskular ya.
nggak seperti aterosklerotik atau gagal jantung atau penyakit ginjal kronik, lebih disarankan pemberian GLP. Ya. Oh, GLP ya. Nah, ini tabel yang Fikri bilang, Bang. Kapan kita kasih satu obat, kapan dikasih dua obat, kapan dikasih insulin. Nah, jadi pasien datang pertama sekali diperiksa HbA1c-nya itu di atas 6,5, di atas sama dengan 6,5, itu kan kita katakan pasiennya DM. Nah, tapi dia di bawah 7,5%, Bang. Nah, di bawah 7,5%. Jadi misalnya berapa? 7% HbA1c-nya. Pertama sekali datang, maka obat yang kita berikan modifikasi gaya hidup ditambah salah satu obat di bawah ini. Yang terpilih first line-nya tetap metformin ya, Bang. Nah, oke. Kemudian 3 bulan selanjutnya kita periksa glukosanya. Periksa HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya masih di atas 7%, Bang. Jadi setelah kita periksa HbA1c-nya masih 7,3%. Maka tambahkan satu obat lagi. Jadi kombinasi 2 obat, metformin tambah sulfonylurea misalnya. Atau metformin tambah akarbosa misalnya. Nah, gitu dia, Bang. Jadi menurut urutan ini. Kemudian kita periksa 3 bulan lagi masih tetap dia di atas 7%. Maka kombinasi 3 obat. Ya. Jadi kalau yang kedua, kemungkinan kedua, pasien pertama sekali datang HbA1c-nya itu di atas sama dengan 7,5, misalnya 8%, ya, 8,5. Langsung kita kombinasi 2 obat. Ya, modifikasi gaya hidup tambah kombinasi 2 obat. Jadi modifikasi gaya hidup ini diberikan di semua di semua pasien ya, tanpa memandang berapa HbA1c-nya. Dan nanti setelah dikombinasi 2 obat, periksa 3 bulan lagi. Intinya dalam 3 bulan ke depan HbA1c-nya harus di bawah 7%. Kalau belum di bawah 7%, masuk ke samping. Kombinasi 3 obat. Nah, pasien datang langsung HbA1c-nya di atas 9%. Ini bisa kita kasih insulin, bisa tidak. Kapan kita kasih insulin? Kalau dia ada gejala klinis. Gejala klinis yang dimaksud itu bukan hanya 4P ya, Bang. Gejala yang dimaksud adalah gejala dekompensasi metabolik. Seperti yang paling sering soal nanti, penurunan BB yang cepat. Kemudian apalagi infeksi. Nah, ini baru kita kasih insulin. Tapi kalau nggak ada gejala klinis, asimptomatik, 4P-nya pun nggak ada. Berarti kita kombinasi 2 obat atau 3 obat. Pilih salah satu, Bang. Kalau Abang pilih yang kombinasi 2 obat, berarti Abang masuk ke tabel ini. Nanti 3 bulan lagi, periksa HbA1c-nya. Kalau masih di atas 7%, kombinasi 3 obat. Oke. Bila pasien sudah mendapatkan kombinasi 3 obat oral, tapi HbA1c di bawah 7%, maka mulailah terapi dengan insulin atau kombinasi terapinya dengan DPP-4 atau SGLT2 boleh. Kalau nggak ada pilihan insulin, cari DPP-4 atau SGLT2. Nah, catatannya memang kita dalam mentata laksana DM ini harus bersifat perorangan. Artinya, ya, kita harus pikirkan bagaimana kebutuhan pasien terhadap obat itu. Apakah obat itu menjadi beban hidupnya? Contohnya misalnya obatnya terlalu mahal, gitu ya. Nah, atau sediaannya tidak disukai oleh pasien. Pasien nggak suka sediaan suntikan. Oke. Nah, kemudian pertimbangan tersebut harus pertimbangan pemilihan obatnya selain dari ekonominya tadi harus berdasarkan usia penderita, Bang. Kemudian harapan hidupnya, lamanya menderita DM, ada riwayat hipoglikemi. Kalau kata
di soal dirawat di rumah sakit, maka nggak boleh lagi kasih sulfonylurea, kasihlah pilihan yang lain. Ya, adanya komplikasi kardiovaskular, kalau ada komplikasi kardiovaskular lebih terpilih tadi kan yang golongan GLP. Nah, untuk pasien yang usia lanjut, Bang, di atas 60 tahun, target HbA1c-nya bukan di bawah 7% lagi ya, Bang. Dia 7,5 sampai 8,5%. Ini nanti ada soal. Berapa target HbA1c pada pasien yang usia lanjut? Nah, ini sasaran pengendalian DM. IMT-nya harus 18,5 sampai 22,9. Tekanan darahnya di bawah 140/90. HbA1c-nya 7%. Di bawah 7%. Atau individual maksudnya ini 7,5 sampai 8,5 pada lansia. Kemudian glukosa darah perifer, preprandial, pembuluh darah kapiler preprandial, maksudnya sebelum makan ya Bang, sebelum dia makan, berapa kadar glukosa yang ditusuk di jari itu? 80 sampai 130. Glukosa darah 2 jam setelah makan, di bawah 180. Ini kalau diperiksa dari kapiler. Kolesterol LDL di bawah 100. Ya, kalau ada risiko kardiovaskular yang sangat tinggi, apa ini risiko kardiovaskular sangat tinggi? Pasiennya pernah mengalami PJK. Pasiennya udah pasang ring misalnya. Pasiennya ada riwayat stroke. Nah, ini harus diturunkan LDL-nya di bawah 70. Trigliserida di bawah 150. Kolesterol HDL ditingkatkan di atas 40, laki-laki di atas 50, perempuan. Nah, ini sekedar tahu aja Bang, nggak pernah keluar kayaknya. Konversi berapa kira-kira kalau HbA1c-nya contohnya 8%. Kira-kira kadar glukosa plasmanya dalam 3 bulan ini sekitar 147 sampai 217. Rata-ratanya 183. Ya. Glukosa darah puasanya selama 3 bulan terakhir ini tidak bisa kita deteksi. Yang bisa kita deteksi di sini 7,5 sampai 7,9. Jadi ini nggak usah dihafal semua Bang, ini cukup tahu aja. Nah, ini contoh-contoh obatnya, ya kan Bang? Nah, tadi udah kita bahas. Ini ada yang obat kombinasi tetap, glibenclamid tambah metformin, contohnya Glucovan, ya. Nah, ini merek-merek dagang generik. Ini generiknya, ini merek dagang. Oke, ini contoh obat GLP ya Bang. Ada tadi liraglutide, dexisenatide. Nah, ini yang merek dagang. Kemasannya pen, dia kayak insulin ya Bang. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Dik. Udah jelas, Abang. Coba kira-kira kita jawab soalnya. Nomor 1 ini kira-kira apa jawabannya Bang? Nah, seorang pasien wanita 62 tahun datang kontrol rutin ke poli penyakit dalam. Pasien menderita DM sejak 10 tahun yang lalu. Pasien baru saja menjalani PCI dengan pemasangan stent pasca serangan jantung 2 bulan yang lalu. Saat ini pasien mengkonsumsi obat rutin Aspilet 1 kali 80, Clopidogrel 1 kali 75 mg, Concor 1 kali 2,5 mg, Ramipril 1 kali 5 mg, Atorvastatin 1 kali 40 mg, Metformin 3 kali 500 mg, dan Gliquidon 1 kali 15 mg. 2 OOH-nya ya, Dek. Pasien tidur dengan 3 bantal, mudah lelah bila berjalan jauh. Pasien mengaku nafsu makannya bertambah 1 bulan terakhir, dan pemeriksaan fisik didapatkan berat badan 75, tekanan tinggi badan 160, terdapat edem piting ringan kedua kaki. Pasien membawa hasil lab terbaru dengan gula darah puasa 160, gula darah 2 jam postprandial 245, fungsi hati meningkat, HbA1c 9,5%. Urium 28 dengan kreatinin 1,5. Pasien saat ini tinggal berdua dengan suaminya.
meminta Anda untuk memberikan obat terbaik untuk mengontrol gula darahnya. Apa yang Anda berikan pada pasien ini? Nah, gini-gini males awak ya kan. Aduh, bentar. Insulin nggak ada di situ? Kan tak ada insulinnya. Jahat kali yang buat soal. Oh, ada nih. Ada bang. Gitu. Ada ya. Baik yang buat soalnya nih. Ntar dulu metformin. Sebentar, metformin turunkan. Entok salah. Ya. Udah kayak gini kok malah diturunkan dosisnya. Salah lah. Bola salah. Oke. Terapi tetap naikkan dosis dan bentar. Terapi tetap metformin dinaikkan. Terapi tetap metformin. Enggak lah, abang ayam dek. Ayam betul ya bang. Karena kan memang HbA1c-nya udah di atas 9. 9,5. Ya kan? Dan dia udah pernah minum obat OHO, udah kombinasi, tapi tetap di atas 7%. Nah, ini juga udah indikasi insulin. Ya kan, bang? Sip. Dan memang yang terpilih yang basal dulu ya bang. Kalau nggak ada insulin bang, boleh pakai GLP ya bang, karena ada risiko kardiovaskular. GLP bagus juga untuk pasien yang risiko kardiovaskular. Berarti ditanya 3 OHO. GLP ini suntikan juga dia bang. Oh iya. Yang si semaglutida, liraglutida itu bang. Tidak itu ya. Jadi obat DM yang suntikan itu cuma 2 jenis, insulin sama yang GLP agonis. GLP agonis. Nah, kalau ditanya berapa LDL yang harus diturunkan bang? Yang rendah ini 70. Siap. Ya karena dia udah ada serangan jantung ya bang, berarti dia udah risiko tinggi. Iya, makasih ya dek. Itu sering juga tuh keluar ya bang, LDL yang diturunkan bang. Enggak 100 Nomor lagi 2, ya, harus 70 ya. Iya, enggak 100 bang. Oke. Seorang wanita 46 tahun datang dengan obesitas, datang ke poliklinik untuk konsultasi. Pada anamnesis, pasien mengeluh buang air kecil lebih sering dan sering kehausan. Dari riwayat sakit sebelumnya, dalam 1 bulan terakhir, pernah datang berobat karena infeksi saluran kemih. Pasien menyangkal ada demam atau menggigil. Pada pemeriksaan darah didapat glukosa darah acak 235, HbA1c 10%. Selain pengaturan diet dan pola hidup, terapi farmakologis apakah yang tepat untuk pasien ini? Udah 10 ya dek, udah pasti insulin ya dek. Iya, karena juga udah ada gejala, tapi bentar dulu, ya kan? ini udah ada infeksi juga sebelumnya, udah ada betul. Dikompensasi. Ini mulai dengan insulin basal plus bolus. Bentar ya, ini ada bola dan cantik ini. Ayam coret, dodol coret, entok coret. Tinggal bola sama cantik, agak ragu kita kan. Bentar, insulin, dia berapa? 10 ya? 10. Udah bisa kita pakai 2 insulin kan? Di awal tetap kita pakai basal dulu bang. Kalau basal nanti ya? Tetap awal tuh basal dulu. Kalau udah dilakukan penambahan basal, nggak juga tercapai HbA1c-nya, baru pakai prandial, baru dikombinasi. Oh gitu ya. Berarti pertama kali tetap masuk harus 1 biji, 1 pulpen ya? Basal dulu bang. Ini dia di sini. Walaupun udah jadi 10. Memang basal dulu kita. Kan tadi itu paling kanan 9,5. Jadi mulai dulu dengan gimana bang? Yang paling tadi tabel yang cantik itu kan di paling atas 9,5. Yang bukan ini deh, yang tadi. Yang mana tuh? Yang mana? Ada ini. Bukan. Nah, itu tuh. Nah, ini kan di atas 9. Oh, di atas 9. Iya, insulin aja. Gak ada dia bilang insulin basal atau prandial kan di sini dia. Oh, iya. Keterangannya basal atau prandial. Berarti insulin. Oh, iya. Jadi insulin, terapi insulin untuk substitusi, untuk penggantian insulin, kita sasaran pertama adalah mengendalikan glukosa puasa. Jadi sasaran pertama kendalikan dulu basalnya, maka kita kasih basal dulu. Ya, insulin yang digunakan untuk mencapai glukosa puasa adalah basal ya kan. Nah, kemudian setelah kita berikan basal, kita periksa apakah udah turun HbA1c-nya. Bila sasaran belum tercapai, bisa ditambah 2-4 unit setiap 3-4 hari. Nah, masih basalnya ya? Oke. Pakai masih penambahan basal. Belum tambah. Apabila sasaran basal telah tercapai, sedangkan HbA1c-nya belum mencapai target, inilah baru kita masukkan yang
prandial, insulin prandial. Berarti ada Kayak 2 gitu deh, kali Bang. lah itu ya. Mm-mm. 6 bulan Jadi lah berarti ya. namanya itu nanti intensifikasi insulin. Pertama basal dulu, baru kita Boleh lakukan dicatat, Dik? Boleh intensifikasi dicatat di insulin. situ, Dik? Ya, Di, sini ya, di Bang. soal tadi aja kalau enggak. Iya, abang selalu pilih 2 itu. Salah lah, Di Bang soal ya. dulu ya, Bang. Di soal aja. Iya, di situ. Pilih. Buat aja situ. Pertama kali Pilih berarti basal harus. dulu. Abang selalu jawab C itu. Aduh, lama kali jumpa sama Fikri. Pilih basal dulu, baru nanti kalau sudah HbA1c-nya terkontrol GDP-nya, tapi HbA1c masih tinggi, HbA1c masih naikkan dosis. Kita buatlah di atas 7% ya, Bang, karena kan sasarannya di bawah 7% ya. Masih di atas 7%, naikkan 2 sampai 4. Enggak, ini kan biar nggak bingung Abang gini. Jadi ada 3 langkah dia, Bang. Yang pertama basal dulu. Kedua, kalau GDP belum turun, naikkan 2 sampai 4 unit. Oke. Per Dengan 3 HbA1c tinggi sampai ya. 4 hari. Nah, yang kedua, kalau GDP udah turun, tapi HbA1c masih di atas 7%, maka tambahkan prandial. Oh, iya. Prandial. Ya, walaupun insulin. KGDP-nya turun, tapi HbA1c masih tinggi ya, maka tambahkan 2 pulpen ya. Oke. Oh, iya. Abang selalu jawab C loh tuh, Dik, ada soal kayak gini. Salah lah ya. Ini menjebak ya, Bang. Mulai Iya. dengan insulin basal. Kalau dia udah pakai basal, kemana nih? Kalau udah pakai basal, settingannya berarti nanti kan antara penambahan dosis atau mulai kombinasi dengan prandial. Tergantung settingannya gimana. Indikasi penambahan indikasi penambahan dosis prandial basal itu kalau memang GDP yang kita lihat ya, GDP-nya belum normal, belum turun. Kalau udah turun baru kita lihat HbA1c. Kalau HbA1c-nya masih tinggi, tetap GDP ya, nggak 2 jam PP ya. Iya, nggak 2 jam PP ya, tetap gula puasa kita tengok ya. Iya, tetap gula puasa untuk si basal. Untuk si basal kita memang targetnya adalah glukosa darah puasa. Oke, udah paham Abang, Dek. Oke, insyaallah. Yang ini, Bang? Ini laki-laki 58 tahun dikonsulkan dari bagian bedah. Pasien mengeluh luka pada punggung kanan, kaki kanan sejak 1 bulan yang lalu. Pasien masih mampu beraktivitas dan mobilisasi mandiri. Luka muncul spontan tanpa ada riwayat trauma. Pemeriksaan fisik didapatkan IMT 22,7 dengan ulkus dengan diameter 3 cm, kedalaman 0,5 cm pada dorsum pedis dextra dengan jaringan nekrotik dan berbau tidak sedap. Pasien menyangkal adanya riwayat kencing manis sebelumnya. Pasien membawa hasil lab dengan hasil KGDP 188, HbA1c 8,7%, leukosit 10.200, kreatinin 1,2. Tata laksana apa yang tepat pada pasien ini yang baru terdiagnosis di atas adalah bentar ya, obatnya dulu lah. Oh, kalau ini kan udah nekrotik jaringannya, dah memang harus dibuang ya, Dik ya. Ya, harus kita buang, takut infeksi kan, pasti semuanya itu pula jawabannya ya. Baru ini masalah bedah nih sebetulnya nih. Foto apa MRI ya yang bagus ya. Antibiotik perlu kita berikan? Iya, perlu kan, Bang? Perlu. Semua Berarti perlu. jawabannya antara
A, B, C. Ya kan, dodol sama entok coret aja. Cocok kan? Dodol sama entok coret ya Bang? Iya. Ya. Oke. Sebentar. Ini 8,7. Udah bisa kita kasih basal. Bola coret. Bola coret. Cocok Oke. kan? Ya. Oke. Tinggal ayam sama cantik. Ayam ini coba bedanya apa ini? Apa beda ayam sama cantik? Oh, itulah. Apa itu deh? Tapi kok abang rasanya kayaknya Foto. bagusan MRI lah. Foto apa Ya. MRI Jadi ya? kalau misalnya kita mau melihat soft tissue kan Bang, jaringan lunak memang lebih bagus MRI kan? MRI, ya kan? Betul lah bang. Iya, cantik deh. Cantik ya Bang. Kalau mau Gitu melihat ya. yang tulang, ya kan? Foto. Awal memang foto, tapi yang lebih bagus lagi CT scan. Nah, itu untuk melihat buatkan yang situ boleh deh. sini ya Bang. Buatkanlah kalau Untuk MRI itu untuk melihat soft tissue. Soft tissue. Kalau foto atau CT scan untuk tulang. Udah lebih yakin abang menjawab insulin sekarang dia. Aduh, lama kali jumpa sama Fikri. Kalau untuk yang foto-foto ini kan Bang, kalau foto pedis itu untuk awal aja, untuk screening ya kan Bang. Maksudnya bisa untuk awal, tapi lebih bagus lagi nanti siapa namanya MRI. Oke. Terus yang nomor ini Bang. Mana itu? Nomor ini. Yang ini. Perempuan 53 tahun dengan ITP. Waduh, soal pembahasan semalam nih. ITP datang ke IGD dengan keluhan gusi berdarah. Pasien terdiagnosis ITP sejak 11 bulan yang lalu, dan 3 bulan lalu pasien dirawat di rumah sakit karena flare ITP, dan pulang dengan masih menggunakan prednisolon dosis tapering. Berhenti dikonsumsi 1 bulan lalu karena oral TRAS. 3 bulan terakhir pasien mengalami peningkatan berat badan sebanyak 4 kilo. Keluhan lain, terdapat keluhan peningkatan buang air kecil, terutama malam hari 1 bulan terakhir. Mudah merasa haus dan peningkatan nafsu makan karena mudah lapar. Pemeriksaan fisik obes ya Dek. Pemeriksaan penunjang trombositnya berapa itu? 1 kali tinggi ya. 1 kali 10⁹ dengan KGDS, kadar gula sewaktunya 312, kreatininnya 1,26. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hasil gula darah pasien pada kasus di atas adalah sebentar ya, dia udah ada 4P nih kan, udah ada 4P ditambah KGDS 312, udah bisa kita katakan dia DM kan, DM tipe 2 kan, dengan 4P ditambah KGDS, betul kan abang kan? Oke, jadi dia nanya apa sarannya? Pernyataan yang tepat berkaitan masih membutuhkan pemeriksaan gula darah. Bentar ya, kalau yang ayam nih masih membutuhkan pemeriksaan gula darah. Oke. Ini abang rasa enggak. Bentar ya, ayam bentar ya, masih membutuhkan pemeriksaan gula darah puasa. Enggak, masih membutuhkan pemeriksaan. Oh, saya sudah lihat. Oke. Bukan merupakan diabetes. Bentar ya, Dek. Kok ento agak ragu bang ya, agak-agak linglung nengok ento ini. Tapi abang yakin dodol jawabannya? Ya, bukan merupakan diabetes karena masih menggunakan efek sementara steroid. Enggak. Ini memang dodol ya jawabannya dodol, Bang. Memang pakai steroid bisa meningkatkan glukosa darah. Gimana Bang? Steroid bisa mengakibatkan tinggi juga gula kan? Bisa. Cuman dia nggak sampai, ini berapa gulanya? 312. 3 bulan lalu dirawat karena ITP, prednisolon dosis tapering, dan berhenti. Kan udah berhenti dikonsumsinya 1 bulan yang lalu. Oh, nggak abang baca berhenti. Enggak, ya, jadi nggak ini lagi. Nggak nggak digunakan lagi kan Bang? Iya betul ya. Oke, sip. Iya, betul, ini glukosa darahnya 312. Oke. Iya. Kalau ini Bang? Ini pun malas sekali Bang jawab gini lah. Betul. Mana kok hilang Dek?
Seorang laki-laki 70 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan sering merasa lapar dan haus. Pasien juga didiagnosis DM tipe 2 dari rumah sakit luar dan pasien juga mengkonsumsi obat antidiabetik selama 10 tahun. Berikut ini OAD yang dikontraindikasi. Oh, baik soalnya nih. Baik kali. Metformin wajib. Iya kan, Dek? Metformin wajib. Malah harus dia dapat metformin. Yang entro itu pun sodium glucose kontrase 2 inhibitor yang tidak nih kan? Tidak dapat diberikan fungsi. Oke, setuju Abang. Betul lah, glibenclamid deh. Kan nggak boleh pada orang tua tadi. Efek hipoglikemi. Udah ngerti Abang. Sip, mantap ya Bang. Jadi glibenclamid. Ya, Iya, jadi iya. memang nggak boleh pada orang tua. Sip, mantap. Iya, iya. Oh, Oke. lama kali kita jumpa. Nah, ini soal terakhir Bang. Ini kadang-kadang menjebak loh, Dek. Seorang laki-laki 70 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan sering merasa lapar. Oh, yang tadinya nih ya. Pasien juga. Oke. Dia nanya target. Kadang ada jahat soalnya. Ini memang betul ya. Yang sama kayak tadi 7,5 sampai 8,5 usia 70 tahun. Tapi kadang nanti ada pilihan 7,5 sampai 8,5, ada juga pilihan nanti 7 sampai 8, ada nanti di bawah 7. Itu pilih apa kita? 7,5 sampai 8,5 ya Bang. Itu karena memang ya? Karena memang dari buku itu Bang. Jadi kan berarti kita pakai patokan yang paling tepat. 7 sampai 8 berarti nanti kurang tepat ya Bang, karena harusnya 7,5 sampai 8,5 batasnya. Karena nanti ada pula kan di bawah 7, HbA1c kan targetnya kan di bawah 7 gitu kan. Kan bingung juga yang semuanya betul gitu. Yang mana kita pilih gitu kan. Tetap 7,5 sampai 8,5 ya. Ya, tetap Bang. Oke. Ya paham Bang. Oke. Berarti ini yang ini ya. Oke, sip. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Sampai saat ini belum ada deh, alhamdulillah lah. Abang udah makin terbuka ini, insulin, obat-obat ini. Tapi ini masih sebagian ya Bang, soalnya. Yang paling banyak nanti memang tentang gestasional sama puasa. Kita bahas hari Sabtu ya Bang. Sabtu mungkin malam ya Bang. Hari Sabtu jam berapa, Dek? Malam ya Bang. Oh ya. Pagi itu masih ngajar juga. Oh, yang pagi ngajar Bang, ini ya. kan udah mau puasa. Mohon maaf ya batin ya Bang. Oh ya, sama-sama Dek ya. Mohon batin ya. Ya, mudah-mudahan ini ya Bang. Iya. Doa kita, usaha kita. Iya. Yang terbaik ya Bang. Iya, amin. Amin. Oke, selamat menjalankan puasa ya Bang. Kita jumpa hari Sabtu. Sama-sama ya, selamat puasa. Vicky kapan puasa? Sabtu apa Minggu? Sabtu kayaknya. Di sini Sabtu di Aceh. Abang Minggu ya? Abang ikut pemerintah lah. Pemerintah bukan Minggu. Minggu, tapi kok orang ini Sabtu ya? Megangnya hari Jumat. Sabtu Muhammadiyah ya? Sabtu Muhammadiyah. Pemerintah kayaknya kalau nggak salah Bang Minggu lah. Jadi Sabtunya itu udah terawih. Fikri ke pemerintah juga kayaknya. Ya udahlah. Selamat menjalani puasa lah ya, Dek. Iya Bang, sama-sama Bang. Ya, jangan bosan ajarin Abang ya. Berkah ya Bang. Ya, amin, amin. Ya, Bang? Jangan bosan ajarin Abang. Enggak Bang, insya Allah kita usaha terus sampai nanti ujian ya Bang. Amin, amin ya Allah. Oke. Kita tutup dengan doa. Ya Bang, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa kirim bahannya ya. Iya Bang, siap Bang. Oke Bang. Assalamualaikum.